Adik-adik tahu tidak apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Di video ini akan membahas materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama, mengetahui pengetahuan dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mengetahui kondisi lingkungan bengkel otomotif. Yang ketiga, mengetahui alat keselamatan kerja di bengkel otomotif. Dan yang keempat, mengetahui kondisi mekanik di bengkel otomotif. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama, peserta didik mengetahui pengetahuan dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, peserta didik mengetahui kondisi lingkungan di bengkel otomotif. Yang ketiga, peserta didik mengetahui alat keselamatan kerja di bengkel otomotif. Dan yang keempat, peserta didik mengetahui kondisi mekanik di bengkel otomotif. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik tahu tidak apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Kak Tri di sini akan menyampaikan apa sih pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, keselamatan artinya segala upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja, orang lain, peralatan kerja, bahan kerja, serta tempat kerja. Sedangkan untuk kesehatan, segala upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit, mencegah kelelahan kerja, dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dasar keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/Men/1996. Kemudian K3 itu adik-adik tahu nggak tujuannya dibuat untuk apa? Jadi tujuan K3 dibentuk yaitu untuk melindungi hak-hak pekerja akan keselamatan kerja, penyakit dalam bekerja yang disebabkan oleh lingkungan tempat kerja. Kemudian di dalam K3 ini ada beberapa istilah terkait kecelakaan kerja. Yang pertama, bahaya. Bahaya adalah segala sesuatu keadaan atau tindakan yang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Contohnya, cedera pada manusia, kemudian kerusakan pada alat atau proses atau lingkungan sekitar. Yang kedua, resiko. Resiko artinya kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi karena suatu bahaya, kemudian bisa memicu suatu insiden. Kemudian insiden yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat atau proses atau lingkungan sekitar. Dan yang keempat, kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak terduga, yang dapat menimbulkan kerugian material. Contohnya, kerusakan alat atau bahan, cedera, korban jiwa, dan kekacauan produksi, serta lain-lain. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kondisi yang tidak aman. Beberapa contoh berikut antara lain, peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai, peralatan yang tidak ergonomis, tempat kerja yang tidak bersih dan tidak rapi. Terakhir, kurangnya sarana pengaman di tempat kerja. Faktor yang kedua yaitu kelalaian atau tindakan yang tidak aman. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak kurang aman. Yang pertama, tenaga kerja tidak tahu tentang bahaya-bahaya di tempat kerja, tidak tahu mengenai prosedur kerja yang aman, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, serta instruksi kerja yang tidak
dilakukan atau diabaikan. Faktor yang kedua, kurangnya kompetensi mengoperasikan mesin-mesin, memakai alat-alat kerja yang sesuai, dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Faktor yang ketiga, penyimpangan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh dalam hal ini yaitu menempatkan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua, penegakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang lemah. Yang ketiga, paradigma dan komitmen keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak mendukung. Selanjutnya, mengenai kondisi lingkungan bengkel otomotif. Adik-adik tentunya mengetahui kan bagaimana kondisi di bengkel yang telah kita kenal selama ini. Pastinya ada bau yang keluar dari mesin-mesin atau kendaraan bermotor. Yang kedua, panas. Dan yang ketiga, berisik. Dalam penerapan konsep keselamatan kerja, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana lingkungan kerjanya. Jangan sampai suatu bengkel memiliki kondisi yang telah Kak Tri sebutkan. Memahami lingkungan kerja sebelum penerapan keselamatan kerja sangatlah penting. Kenapa? Karena bengkel otomotif merupakan lingkungan kerja dengan memiliki spesifikasi yang khusus. Banyak kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai kondisi lingkungan bengkel otomotif. Yang pertama, lebar ruangan. Lebar ruangan di sini sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena apabila lebar bengkel terlalu luas, maka hal tersebut akan menyulitkan seorang mekanik untuk mencari atau merapikan alat-alat yang berjajaran. Selain itu, lebar ruangan yang terlalu sempit juga akan mempengaruhi kinerja mekanik. Kenapa? Karena lebar ruangan yang sempit akan membatasi kinerja atau membatasi kerja seorang mekanik, sehingga lebar ruangan di sini harus diperhatikan dengan kebutuhan suatu bengkel. Yang kedua, penerangan ruangan. Penerangan ruangan dibagi menjadi dua, yaitu penerangan menggunakan matahari langsung dan penerangan menggunakan lampu. Yang ketiga, ventilasi. Ventilasi di sini sangat penting, harus diterapkan dalam suatu bengkel. Kenapa? Karena di dalam bengkel tentunya banyak sekali gas-gas beracun dan udara yang sesak dengan peralatan yang kotor, sehingga ventilasi ini berfungsi untuk sirkulasi keluar masuknya udara. Kemudian selanjutnya penempatan alat-alat. Nah, hal ini agar tidak dapat menimbulkan bahaya baik itu bagi mekanik maupun bagi pelanggan. Dan yang terakhir, rambu-rambu K3 perlu ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dilihat. Kenapa? Karena dengan adanya rambu-rambu K3 ini, pekerja akan lebih mengerti resiko dari bahaya yang ditimbulkan oleh atau bahan-bahan yang ada di dalam bengkel. Alat keselamatan kerja di bengkel otomotif. Untuk menunjang tercapainya keselamatan kerja di bengkel otomotif, maka kita perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, helm keselamatan. Helm keselamatan ini berfungsi untuk melindungi kepala seorang mekanik. Yang kedua, sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki seorang mekanik dari barang-barang yang tajam atau licin. Yang ketiga, kacamata. Kacamata di sini berfungsi untuk melindungi mata seorang mekanik. Contohnya, ketika seorang mekanik melakukan pengelasan terhadap barang-barang besi. Kemudian selanjutnya, sarung tangan. Sarung tangan di sini untuk melindungi tangan seorang mekanik dari barang-barang yang tajam. Contohnya pisau atau gergaji yang ada di dalam bengkel. Selanjutnya, masker. Masker berfungsi untuk melindungi pernafasan seorang mekanik. Kenapa? Karena tentunya di dalam bengkel otomotif banyak sekali debu-debu maupun gas-gas beracun yang keluar dari kendaraan bermotor. Yang ketiga, pelindung telinga. Pelindung telinga di sini berfungsi untuk melindungi telinga seorang mekanik dari suara bising yang keluar dari kendaraan bermotor. Selanjutnya, tabung pemadam kebakaran.
tabung pemadam kebakaran di sini merupakan alat pemadam kebakaran standar yang harus ada di suatu bengkel. Selanjutnya, pasir. Pasir di sini berfungsi sebagai penutup lantai yang tergenang air maupun bahan-bahan licin lainnya, contohnya oli. Dengan pasir ini, tumpahan dari oli atau minyak atau air tidak akan menyebar terlalu luas. Selanjutnya yaitu kain majun. Kain majun ini merupakan kain perca dari bahan kaos yang dapat kita beli di tukang sablon atau konveksi kaos. Kain majun ini berfungsi untuk mengelap kotoran yang ada di tangan atau alat-alat kerja seorang mekanik. Berikutnya yaitu serbuk kayu gergaji. Serbuk kayu gergaji ini fungsinya hampir sama seperti pasir. Kemudian, kondisi mekanik di bengkel otomotif. Mekanik yang melakukan kegiatan servis perlu memiliki beberapa dasar-dasar pengetahuan mengenai kendaraan bermotor, karena dengan adanya pengetahuan yang cukup, selain untuk efisiensi waktu, juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan penggunaan alat kerja ketika melakukan servis, sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja. Selain itu, mekanik juga perlu menjaga kesehatan, karena dengan kondisi badan yang kurang sehat dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja. Nah, seperti itu penjelasan atau pemaparan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah adik-adik sudah mengerti mengenai materi yang sudah Kak Tri jelaskan? Kak Tri akan menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita telah mengetahui pengetahuan dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, kondisi lingkungan bengkel otomotif seperti lebar ruangan, penerangan, ventilasi, penempatan alat-alat, dan rambu-rambu K3. Alat keselamatan apa saja sih yang ada di bengkel kerja otomotif? Yang pertama, helm keselamatan. Yang kedua, sepatu. Yang ketiga, kacamata. Yang keempat, sarung tangan. Yang kelima, masker. Yang keenam, pelindung telinga. Yang ketujuh, alat pemadam kebakaran. Yang kedelapan, pasir. Yang kesembilan, kain majun. Dan yang terakhir, serbuk kayu gergaji. Kemudian materi yang terakhir, kondisi manusia atau kondisi mekanik di bengkel. Baik, seperti itu pemaparan yang telah Kak Tri sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan ini, adik-adik semua di rumah, kita saat ini di dalam masa pandemi COVID-19. Kak Tri harap adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan masing-masing dengan menggunakan masker dan sering cuci tangan. Selain itu, tetap semangat belajar meskipun kita dalam masa pandemi yang membatasi kita untuk melakukan tatap muka di luar rumah. Semoga materi yang telah Kak Tri sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.